Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Huda dari kelas 11 IPS 1 ingin memberi tanggapan dari dua video yang ada di psikologi, yaitu video Jepang merebut Indonesia dan Belanda dan video tentara peta. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Pahami friend, saking kayanya negeri kita sering menjadi incaran bangsa lain. Sumber dayanya yang dimiliki Indonesia antara lain minyak bumi dan gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negara kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1940 saat Perang Dunia Kedua, Belanda sedang menduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negara diduduki Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengumumkan status siaga. Kita semua tahu, pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Pahami friend, karena status siaga Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk Indonesia. Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Pahami friend. Sementara itu, di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar kebutuhan perang dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan sumber daya alam. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Sejarah Jepang masuk Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Tentara Jepang dan Angkatan Lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit yang dimana serangan bertubi-tubi dari tentara Jepang membuat pasukan Belanda kocar-kacir dan akhirnya benteng pertahanan Belanda pun jatuh satu persatu. Lalu akhirnya Jepang berhasil menyerang ke markas besar pasukan Belanda dan bisa ditebak. Serangan ini dimenangkan oleh pasukan Jepang. Karena peristiwa itulah akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang diberi nama Perjanjian Kalijati, yang menandai bahwa berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Perjanjian ini terjadi pada 8 Maret 1942 dan kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 oleh Panglima Tertinggi Tentara ke-16 Rikugun. Jepang yang menguasai wilayah Jawa dan Madura. Pada awalnya pasukan ini hanya disebut Tentara Sukarela. Baru pada pertengahan tahun 1944 populer disebut sebagai Pembela Tanah Air atau PETA. Pada Maret 1944, pemerintah Jepang merasa jika PETA melayani kepentingan Indonesia dari bahasa Jepang. Bahkan terjadi pemberontakan di Blitar pada 14 Februari 1945 yang dipimpin Supriyadi. Pemburuan PETA terjadi setelah Panglima Tentara ke-16 di Jawa, Jenderal Nagano Yuchito, mengucapkan perpisahan pada anggota kesatuan Jepang. Meski sudah bubar, namun tentara PETA masih membantu dalam perang kemerdekaan saat Belanda mencoba menguasai Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.